Saya sekarang mau bicara sesudah seberang Rawasakoro di sana. Di sana kan Bapak sudah buka hati. Ya. Nomor Bapak berapa? Bapak punya? Karena penyerobotan yang telah lakukan tanpa pengetahuan kami penyidik. Dari kanal Manuskrip Papua, berikut kami sampaikan laporan lapangan terkini mengenai isu tanah adat di Merauke. Di tengah hamparan tanah Papua yang luas, sebuah ketegangan lama kembali muncul ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada wilayah Jagebob dan Nakias, di mana klaim tanah adat bertemu dengan ambisi proyek strategis nasional. Menurut informasi yang beredar di masyarakat, perwakilan PT Murni Nusantara Mandiri, perusahaan perkebunan tebu nasional dengan konsesi sekitar 52.000 hektar yang masuk dalam proyek strategis nasional Merauke Sugar Group, melakukan pendekatan langsung kepada Bapak Vincent Kuipalo, tokoh adat Marga Kuipalo dari suku Yei. Beberapa hari sebelumnya, warga Marga Kamuyen memasang palang di jalan kilometer 135 di Nakias. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan yang mereka anggap mengganggu tanah ulayat. Pihak pelaksana proyek kemudian membongkar palang tersebut dan aparat TNI Angkatan Darat tercatat terlibat dalam proses pembukaan akses jalan. Sementara itu, sebagian masyarakat adat tetap bertahan dengan sikap penolakan mereka. Peristiwa ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dokumentasi serupa juga terekam dalam film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, karya Dandi Laksono dan Sipri Pajudel. Film tersebut menampilkan Bapak Vincent Kuipalo dan menggambarkan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan proyek serta proses patok lahan di wilayah yang sama. Rekaman ini menjadi salah satu bukti visual yang menyoroti ketegangan antara percepatan pembangunan dengan aspirasi serta hak-hak masyarakat adat. Kasus di Merauke menggambarkan pola yang berulang di banyak daerah. Di satu sisi ada target pembangunan nasional yang masif, di sisi lain terdapat masyarakat adat yang memperjuangkan tanah leluhur mereka. Film Pesta Babi menjadi dokumentasi penting yang menangkap sisi lambatnya resolusi konflik dan respons terhadap suara komunitas lokal di tengah laju investasi besar. Hingga saat ini, situasi di lapangan masih terus berkembang. Dialog damai dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang adil menjadi harapan bersama agar ketegangan ini tidak semakin meluas. Pertanyaan untuk Anda. Jadi menurut Anda, bagaimana sebaiknya penyelesaian konflik tanah adat dan pembangunan di Papua ke depan agar lebih adil dan damai bagi semua pihak? Manuskrip Papua. Saya masih ingatannya luas sekali. Di belakang ini kan. Iya. Jadi kalau sebelum Rawasakor ini saya masih belum begitu tahu. Ya. Saya sekarang mau bicara sesudah seberang Rawasakor di sana. Di sana kan Bapak sudah buka hati. Ya. Kan di sana Bapak punya orang tua sama orang Keisa kan? Ya, betul. Bapak siapa nih? Nabas. Sama Pak Niko. Ya, sama Pak Adrianus. Pak Niko itu sebagai tokoh adat, dia membantu. Kapitalis. Ya, bantu Pak Vitalis. Vitalis sama Adrianus. Ya. Jadi Pak Niko kemarin datang, mungkin anak-anak Koa katanya mau panjar untuk Natalan nanti. Jadi datang kasih tahu saya jangan sampai kita salah duga, dikira diminta uang dengan yang jalan itu tuh. Tidak, saya mengerti. Kalian mau minta panjar untuk Natalan kan hasil kerjaan kalian. Jadi itu saya mengerti, tapi tidak. Saya bilang tidak apa-apa, Bapak Niko datang karena kadang-kadang orang salah tanggapi hal. Mungkin itu dibayar sama jalannya itu. Nah, biasanya tuh. Makanya saya minta terima kasih juga Pak Niko datang bisa sampaikan sama saya. Saya bilang kalau kalian mau minta uang panjar untuk kalian punya untuk hari raya upah kerja kalian itu terserah, saya tidak bisa ini. Terus begini Pak, saya singkat saja. Karena Bapak sudah kasih izin ya untuk buka jalan arah ke Koa, kita sudah tembus. Maka perusahaan dengan senang hati mau perlihatkan, mau jemput Bapak, kita sama-sama saksikan yang Bapak yang kasih izin jalan sudah sampai mana, sekarang kondisinya seperti bagaimana. Tapi begini Mister, saya rencana karena saya belum melihat,
Gimana batasnya belum, yang penting jalan sudah jalan. Ya. Jalan mau kasih lihat jalan. Tapi saya mungkin hari ini tidak bisa karena saya ada kerja. ya besok lusa saya. Nanti saya bagaimana saya tidak ngerti nomor. Ya saya bisa kasih. Karena begini, Nadus, oh ya nanti taruh, tulis saja. Dengan apa tulis supaya Saya ambil HP dulu ya. oh iya, info Cipinang bermengambil. Apa itu? Oh, supaya bapak kan Buang itu bicara langsung barang-barang dengan itu. Mr. Perusahaan mau masuk kali ini. Nomornya berapa? Karena biasa tidak minta ini, minta nomornya lagi tuh. 0 berapa? Karena Mister Siapa punya nomor? melihat saja, Mister masih di Korea. Oh, Saya dipersulitkan oleh apa Sakuriki di Begitu. sampai mau potong babi saya pulang. Begitu. Saya pulang sama anak ini terus Pak Kasim, oh Bapak Vincent tidak ada, suruh jemput, mobil datang jemput, baru kita ke sana. Saya bilang nggak bisa, saya mau masuk ke sana itu dusun saya yang mau itu dusun saya Pak. Tapi bilang telepon sana, sudah kita pulang aja. Ya. Nomor Bapak berapa? 0. Bapak punya? Meter punya. Oh, Meter punya. Nanti kalau kita perlu baru kita yang telepon, tidak sembarang telepon nanti. Sebenarnya saya pernah WA sama Bapak di nomor HP Bapak, mungkin ada nomor saya sudah termasuk di situ. Mungkin juga Ya. saya tidak perhatikan karena banyak. Oh, kirain. Oke, Kalau saya kasih 08. masuk kan kita kasih nama tuh jelas. Tahu. Jadi Mister, kemarin saya bicara, Linus bilang Bapak nanti kita tidak. Belakangnya 3277. 3277 itu nomor saya itu. Saya pernah WA sama Pak Vincent. 3277 coba cari. 08. Oh, di sini tidak ada. Hah? Tidak ada di sini. Jangan sampai hari itu di Bapak tuh 08. Jangan sampai itu karena tidak ada nama jadi saya tidak mau angkat. 21 Kayak 2 kali ini. Ya betul. 97 0821 9797 32 Oke, 77. 77. Atau Mister punya tahu? Coba telepon nyambung nggak? Pengen tidak ada pulsa. Dengan secara begini. Mungkin kita nanti kan kakak dorong mau palang. Palangnya di mana? Ini batas kita di sini. Kita palang di sini dengan di jalan sana. Jadi sementara kita palang, aktivitas jalannya tidak dipakai dengan akses ini. Berarti kan tuntutannya kayak yang tadi kakak sudah sampaikan kan, kemarin sudah sempat palang tapi belum ada tembusan atau penyampaian ke kakak dorong lagi, palangnya langsung dicabut. Terus tadi terus sana tanpa pengakuan kakak dorong akan ditampung. Yang makanya bikin apa dari kakak dorong jadi kemarin untuk mau halang kembali. Mungkin kita terus apa mau dokumentasi di jalan ini. Nanti pulang dari sini saya sampaikan ke perusahaan. Kita bilang kalau kita akan ke Malangan, kita boleh ke Malangan kalau kita supir Malangan tolong kita punya tempat kita akan jalan. Bahkan setelah kita palang ini kali kita kasih catukan ke jalan sini, bahkan besok pun kita akan bikin sini. Karena penyerobotan yang dorang lakukan tanpa pengetahuan kami pemimpin. Salib kita tanam dorang cabut. Itu salib pada tinggal tanpa persetujuan tanah. Untuk itu sebentar kita palang bebas juga kita pasang kita jalan.
Oke, oke. Oke, oke. Oke.